آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين insyaallah. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah di mimbar yang mulia ini, mari kita samakan pendapat, pandangan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, setiap kalian itu anaknya Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. La fadla arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada derajat kemuliaan orang-orang yang asli Arab dengan orang-orang yang bukan keturunan Arab. Begitu juga tidak ada keutamaan dan kelebihan orang yang bukan Arab atas orang-orang Arab kecuali dikarenakan ketakwaannya. Begitu juga pada hari ini, bahwa yang menyampaikan khatib, yang menyampaikan khutbah belum tentu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan jamaah yang duduk mendengarkan khutbah. Bahkan jika jamaah mampu mengamalkan pesan yang tersaji dalam khutbah, sedangkan khatibnya hanya pandai menyampaikan, nyatalah jamaah lebih mulia di hadapan Allah daripada imam dan khatib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah sebagai pembeda derajat kita di sisinya, bukan darah yang mengalir pada diri kita, bukan pekerjaan kita, bukan status sosial kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika boleh diberi judul, maka khutbah ini judulnya adalah rumah. Ya, judulnya pendek, rumah. Ketika kita memasuki suatu perkampungan, maka kita akan melihat beberapa model rumah. Anggap saja yang pertama, rumah yang hanya berupa fondasi. Anehnya, si empunya rumah itu sudah tinggal di situ. Di situ masak, di situ tidur, di situ terima tamu. Mungkin di situ juga berakikah, menikahkan, bisa juga di situ meninggal. Tapi rumahnya cuma fondasi. Jika ini ada, pasti akan viral. Mungkin presiden akan turun tangan, Menteri Perumahan Rakyat turun tangan, Bupati ngasih sumbangan, Kepala Kejaksaan, Kapolsek ngasih sumbangan supaya bisa dibikin.
yang layak huni. Tetapi rumah itu hanya hiasan. Saudaraku, rumah siapakah itu yang hanya pondasi tapi ditinggali? Rumah orang Islam yang hanya bersyahadat tapi tidak mengerjakan rukun Islam yang lainnya. Hanya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, titik. Peduli dengan segala ajaran Islam. Dan semoga itu tidak ada di lingkungan kita. Rumah yang kedua, fondasi ditambah pilar, tiang. Di situ sudah dia tinggal. Sudah lebih penting dari yang pertama. Rumah siapakah itu? Rumah orang yang mendirikan salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Dan tiang itu juga ada bermacam-macam. Ada tiang yang terbuat dari pokok ubi, pohon singkong. Bikinnya cepat, tidak perlu panggil tukang, gergaji tumpul pun bisa dipakai untuk membuat tiang rumah dari pohon singkong, atau bahkan mungkin dipakai, didirikan. Oh, ini tiang rumah saya. Tiang rumah siapakah itu? Tiang rumah orang yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Enak sholat di rumah, tidak perlu jalan, tidak perlu pakai baju ini itu, kaos oblong pun sah. Yang penting menutup aurat, cepat, bisa sambil kerja. Repot-repot ke masjid, itu orang yang rumahnya dari pohon singkong. Mudah rebah, sedikit saja kena angin rebah. Meskipun sholat di rumahnya sajadahnya basah karena air mata saking khusyuknya dia sujud, tetap tidak bisa mengalahkan sholat berjamaah di masjid. Meskipun anak-anak ribut. Tiang rumah yang kedua, tiangnya dari beton. Ada pasir, semen, koral, besi pengikat, air. Sakit ketika diaduk. Koral dicampur dengan pasir, sakit. Disekop kiri kanan, dibalik campur semen, sakit. Tetapi hasilnya kokoh. Di masjid mungkin selalu ada masalah, tetapi keutamaan ada tetap pada jamaah. Orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah, tiang rumahnya dari beton. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masuklah kita ke rumah tipe yang ketiga. Pondasi, tiang, plus atap, ditambah atap. Wah, ini sudah penting, sudah bagus. Tinggal di situ sudah bisa. Tak kena hujan, tak kena panas. Meskipun angin masih bebas, justru tidak perlu pasang AC. Rumah siapakah itu? Rumah orang Islam yang bayar zakat. Idza kana yaumul qiyamah yastadillun nas bidilli sadaqatihim. Qala Rasulullah, jika nanti pada hari kiamat semua manusia akan berteduh di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Iya, zakat adalah tiang, zakat adalah atap rumah kita.
Termasuk di dalam zakat ini adalah zakat fitrah, zakat harta, infak, dan sedekah, meskipun termasuk juga di dalamnya sedekah khusus yang bernama kurban, penyembelihan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam urusan zakat harta, zakat fitrah, sedekah, infak maupun kurban, mari kita dengar pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan kau berzakat, jangan kau berinfak, bersedekah, berkorban, tunggu kaya. Jangan tunggu kaya. Lau kana libni Adam wadiyaini min zahabin, sekiranya anak Adam itu memiliki dua lembah dari emas, dua lembah emas, bukan kelapa sawit, bukan batu bara, bukan dua lembah ternak sapi, bukan, tapi dua lembah emas. Latamannau ilaihima salisan, pasti anak Adam itu masih belum cukup dan dia menginginkan lembah yang ketiga. Kapan Anda akan merasa kaya? Tidak akan. Wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab, dan tidak ada yang membuat anak Adam itu merasa cukup, merasa kaya, kecuali ketika dia sudah ditimbun dengan tanah. Kematian yang menghentikan perasaan kita belum kaya. Berkorban, jangan tunggu kaya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu, kata Allah, menakut-nakuti kalian dengan fakir. Ini kalau korban tidak cukup. Ini kalau korban nanti garasi kita belum selesai. Ini kreditan kita belum lunas. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Yang pertama, kurban jangan tunggu kaya. Yang kedua, jangan tunggu sakit. Afdhalus sadaqati anta saddaqa wa anta sahihun sahihun. Seutama-utama sedekah termasuk kurban adalah yang engkau tunaikan di saat engkau masih sehat. Leher kita masih nikmat merasakan segala jenis kuliner, masakan, makanan, tidak asam urat, tidak tekanan darah tinggi, tidak kolesterol, tidak jantungan, semua bisa disantap. Pada saat itulah sedekah kita paling utama. Jangan tunggu sakit. Berkorbanlah, jangan tunggu sakit. Apalah artinya bersedekah ketika kita sudah sakit? Jelas, tetap berpahala di sisi Allah, tetapi keutamaannya seperti langit dengan bumi. Yang ketiga, apalagi kurbannya tunggu meninggal. Ustaz, bapak saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu, apakah boleh saya berkurban untuk dia? Pertanyaan itu berulang tiap tahun. Bukannya tidak boleh kurban untuk orang yang sudah wafat. Menurut 4 mazhab boleh semua dengan syarat dan ketentuan berlaku. Akan tetapi kemana? Kenapa berkurban untuk orang tua? Tunggu orang tuanya
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan tunggu kita meninggal. La yatasaddaqa ar-rajulu bi dirhamin fi hayatihi khairun lahu min an yatasaddaqa bi mi'ati dirhamin 'inda mautih. Sekiranya seseorang bersedekah dengan 1.000 rupiah di saat dia masih hidup, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada sedekah 100.000 tapi dia sudah wafat. Itu lebih utama. Jika engkau berkorban dengan seekor kambing di saat engkau masih hidup, itu lebih utama daripada 100 ekor kambing tapi engkau sudah meninggal. Ingat, sedekah itu yang utama, jangan tunggu wafat. Kurban jangan tunggu wafat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingganya di rakaat kedua salat kita tadi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkan, belanjakan di jalan Allah untuk taat kepada Allah harta yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian. Fayaqul rabbi laula akhartani Tuhan, kenapa engkau tidak mundur satu menit saja nafasku ini, sebentar saja. Fa'as-saddaqa, saya ingin sedekah, saya ingin kurban. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang lebih ironis lagi, Pak, tidak kurban, tidak, membeli rokok aja tidak cukup. Pak, belum kurban, belum, tidak, cicilan belum lunas. Kalau kita balik dengan rumah tadi, kita akan bertanya, Pak, kenapa rumahnya belum diatapi? Apa beli rokok dulu, Mas? Orang yang berakal sehat pasti mendahulukan atap rumahnya daripada rokoknya. Pasti akan mendahulukan atap rumahnya daripada belanja kiri kanan tanpa keperluan yang jelas. Sopa, sopi, pesan online ini itu, tapi tidak kurban, tapi tidak zakat harta. Sama saja orang yang tenang meskipun rumahnya tidak beratap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masuk kita ke rumah tipe yang keempat, berpondasi, bertiang, beratap, berdinding, sempurna. Rumah siapa itu yang sudah berdinding? Rumah orang yang mengerjakan perintah puasa. As-sawmu junnatun, puasa itu benteng yang melindungi kita dari segala mara bahaya. Masuk ke rumah yang terakhir, pondasi, tiang, atap, dinding, plus taman. Di halaman rumahnya ada taman, gazebo, kolam ikan, bermacam-macam bunga. Rumah siapakah itu? Rumah orang Islam yang sudah mengerjakan ibadah haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain yang pantas kecuali surga. Dan surga itu adalah taman.
Hari ini mari kita tengok rumah kita masing-masing. Rumah saya sudah beratap belum ya? Harta saya sudah saya zakati belum? Jangan-jangan rumah kita bertaman, bergazebo, berkolam renang, ada ayunan, bermacam bunga, tapi tidak diatapi. Lucu. Ibadah haji dikerjakan, zakat harta tidak ditunaikan. Seperti rumah yang bertaman, tapi tidak beratap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kemauan untuk mengerjakan ibadah haji. Jangan hanya berniat, tetapi harus diiringi dengan ikhtiar yang nyata. Buka tabungan haji. Berapapun isinya, ketika kita belum sempat memenuhinya, melunasinya, apalagi berangkat, tetapi kita sudah ada mengisi tabungan itu. Ketika kita meninggal, di sisi Allah kita adalah haji. Meskipun di sisi manusia kita tidak pernah menginjak tanah suci Mekah. Jangan hanya berandai-andai, tapi buka tabungan haji dari sekarang. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, apalagi tunggu meninggal nanti di badal hajikan. Kalau bisa kita yang kesana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ibadah kurban Idul Adha yang paling tinggi adalah mengerjakan ibadah haji. Tidak untuk diseminarkan, tidak untuk dikupas tuntas kisahnya, kalau tidak diteladani. Dan peneladanan yang lebih utama bagi yang belum mampu berhaji adalah dengan menyembelih hewan kurban. Bukan sekedar menghafal ayatnya, bukan sekedar mengikuti kajian dan ceramahnya, tapi tidak dikerjakan. Hikmah terbesar dari setiap Idul Adha adalah pelaksanaan haji dan pelaksanaan ibadah kurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Bagi kita yang pedagang, hari ini kita berkurban. Jangan pernah menyelipkan niat, ini aku berkurban, mudahanlah daganganku laris manis. Tetapi berkurbanlah karena Allah. Bagi kita yang sakit, jangan sampai terselip niat, Tuhan, ini aku kurban, mudah-mudahan aku diberi kesembuhan. Jangan. Berkurbanlah karena Allah, bukan karena supaya diberikan kesembuhan. Bagi kita yang hidupnya susah, Tuhan, aku ini kurbanlah, mudah-mudahan hidupku dimudahkan, urusanku dimudahkan, pangkatku dinaikkan, derajatku di lingkungan dinaikkan. Berkurbanlah karena takwa, berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita mengakhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin
kesalahan kami, dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Sehatkan ayah ibu kami, panjangkan usia ayah ibu kami, agar kami bisa lebih lama lagi berbakti, berbuat baik kepada mereka berdua, agar mereka lebih lama lagi bisa mendoakan kami, membimbing kami untuk menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu. Jika ayah ibu kami sudah berpulang, jadikan kubur mereka sebagai taman surga, ya Allah. Kami berlindung kepadamu, janganlah Engkau jadikan kuburan ayah, kuburan ibu kami sebagai lubang neraka. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami, mudahkanlah urusan mereka. Jika ada guru kami, sahabat kami, ayah ibu kami, saudara kami yang pada hari ini sedang sakit, anugerahkanlah kepada mereka kesabaran. Angkatlah derajat mereka dengan penyakit itu, dan berilah kesembuhan, karena kesembuhan itu hanya berasal dari sisi. Muliakanlah guru-guru kami, dan jadikanlah mereka sebagai penuntun langkah kami kelak menuju surga. Allahumma tamim Islamana bi ziyarati Makkah wal Madinah. Ya Allah, panggillah kami ya Allah, panggillah kami untuk mengunjungi Masjidil Haram. Panggillah kami ya Allah, basuhlah muka kami dengan air wudu Zam-Zam. Izinkan kami melakukan tawaf di masjid-Mu. Izinkan kami melakukan sa'i. Izinkan kami melakukan wukuf. Izinkan kami melakukan Jumratul Ula, dan sampai selesai izinkan kami beriktikaf di Masjidil Haram ya Allah. Izinkan kami bersujud di dekat rumah-Mu ya Allah. Allahumma tamim Islamana bi ziyarati Makkah wal Madinah. Ya Allah, undanglah kami untuk mengunjungi Masjid Nabawi, untuk mengunjungi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undanglah kami untuk bersimpuh di hadapan makam beliau. Izinkan kami berdoa di Raudhah. Izinkan kami melakukan sholat arba'in di Masjid Nabi-Mu yang Engkau muliakan. Allahumma tamim Islamana bi ziyarati Makkah wal Madinah. Allahumma tamim Islamana bi ziyarati Makkah wal Madinah. Ya Allah, sempurnakan rukun Islam kami dengan mengunjungi Makkah, dengan mengunjungi Madinah sebagai haji yang mabrur. Terimalah ibadah haji saudara-saudara kami, dan panggillah kami juga untuk menunaikan ibadah haji itu. Terimalah ibadah kurban kami pada tahun ini. Ya Allah, jika pada tahun ini kami hanya mampu menjadi pengurus kurban, maka kami mohon kepadamu agar tahun depan kami bisa berkurban. Jika pada tahun ini kami hanya bisa menjadi penerima kurban, kami mohon kepadamu ya Allah, agar tahun depan kami bisa berkurban. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau temukan kami di masjid ini, maka pertemukanlah juga kelak kami di surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عند ذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.